Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. I will get up again. Stronger than I ever been. I can see everything clearer. Trying to fly 'cause I'm light as a feather. But I get high, I get low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do. I never think, I always do. Never thought I wouldn't jump, oh what a fool. But if I fall, I will get up again. Stronger than I ever been. Shalom, salam damai sejahtera rekan-rekan guru dan siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita hendak memulai dan mengikuti ibadah dengan satu tema, buka mata, lihatlah sekelilingmu. Sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita persiapkan hati kita, mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mari kita naikkan pujian. Everybody let it go. 3, 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia.
Pertolongan kita dalam ibadah hari ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan besertamu selalu. Rekan-rekan guru dan juga siswa-siswi yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita di hari ini adalah buka mata, lihatlah sekelilingmu. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kasih Allah diwujudkan melalui kehadiran kita di tengah-tengah saat ini teman-teman, rekan-rekan guru, para siswa saat ini tinggal. Biarlah kasih Allah dinyatakan melalui setiap perkataan, tindakan, sikap hidup kita. Sehingga kita peka terhadap kehadiran orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, pekerjaannya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Rekan-rekan guru dan juga seluruh siswa semester 1 BK Penabur Bandung, sebelum kita merenungkan dan juga sama-sama belajar akan firman Tuhan, mari sebelumnya kita satukan hati, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan menerima firman-Mu. Bukalah setiap hati, telinga, dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang boleh kami terima dapat kami pelihara di dalam kehidupan kami sebagai seorang remaja maupun kami yang memiliki tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan. Maka biarlah melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh didorong untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teks Alkitab yang mendasari firman Tuhan di ibadah hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang ke-10
ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pembacaan Alkitab kita diberi judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus adalah orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di ibadah hari ini. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca, tetapi juga mau merenungkan dan juga memeliharanya di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Haleluya. Rekan-rekan guru dan juga seluruh siswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita hari ini adalah buka mata, lihatlah sekelilingmu. Dewasa ini tidak menutup kemungkinan bahwa sikap hidup materialisme, konsumerisme, dan bahkan kapitalisme telah membuat manusia memandang manusia lain dengan cara pandang yang berbeda. Menarik sekali kita membahas tentang cara pandang. Sederhananya, kita sebagai manusia memandang seseorang dari kemasan alias penampilannya berdasarkan pencapaian yang terukur secara diri, atau kita mengenal istilah yang sudah tidak asing di telinga kita, don't judge book by its cover. Ya, karena seseorang biasa melihat buku itu dari penampilannya. Oh, kalau menarik saya baca, kalau nggak menarik, aduh, dari gambarnya saja sudah nggak menarik. Bagaimana dengan isinya? Lalu kita mengurungkan niat kita untuk membaca buku tersebut. Sikap hidup seperti ini juga dimiliki oleh manusia, dan bahkan pada akhirnya mendapatkan kritik yang tajam dari Yesus Kristus. Mengapa? Karena komunitas Kristen adalah komunitas yang mengutamakan kasih, sama seperti teladan hidup Tuhan Yesus Kristus, mengutamakan kasih kepada sesama, tidak menganggap sebelah mata terhadap satu dengan yang lain, tapi buka mata, lihat sekeliling kita. Sebaliknya, justru banyak atau sering kali ketika ada seseorang yang menderita dengan kehidupan yang ia jalani, maka orang Kristen rasanya apatis, abai dengan kehadiran orang lain. Apakah ini yang hendak diinginkan oleh Kristus? Markus mencatat satu peristiwa penyembuhan, mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang bernama Bartimeus. Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada murid-muridnya tentang arti melayani, bukan hanya sekedar untuk dilayani. Pada perikop sebelumnya terjadi dialog antara Yakobus dan Yohanes mengenai perebutan tempat yang istimewa di surga atau di sebelah kanan Tuhan Yesus. Yesus menjawab bahwa ketika mereka mau berada di sisi atau di samping Yesus Kristus, maka mereka harus memberi diri untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sama seperti Kristus.
sebagai korban agung yang datang dan bahkan mati untuk melayani umat manusia, melakukan karya penebusan. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 menceritakan seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Karena kondisinya kerap kali ia justru diasingkan oleh orang lain. Ya. Cara pandang orang lain membuatnya ia tidak bisa bekerja, sehingga ia terpaksa untuk mengemis, untuk bertahan atau mencukupkan kebutuhan hidupnya. Pada suatu hari, Yesus lewat di dekatnya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus itu cuma pengemis. Rekan-rekan guru dan seluruh siswa Semak 1 Penabuh Bandung. Ia pengemis yang buta dalam konteks saat itu di bangsa Yahudi. Bagi masyarakat pada masa itu dianggap terlalu rendah. Bartimeus ini terlalu rendah sehingga tidak pantas untuk berteriak-teriak memanggil Yesus, apalagi dengan suara yang nyaring. Pada saat itu orang-orang Yahudi juga beranggapan bahwa penyakit yang dialami oleh Bartimeus, salah satunya ketika ia mengalami kebutaan, adalah hukuman Tuhan. Ya. Orang-orang sekitarnya pada saat itu acuh, gitu ya, tidak peduli dengan keberadaan Bartimeus. Mereka pun kemudian memarahinya, ya, marah dengan apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Jangan memanggil Yesus. Ya, kasihan benar hidup Bartimeus. Dia sudah tidak bisa melihat karena keadaannya, kemudian mendapatkan cara pandang yang rendah dari masyarakat, dan bahkan justru karena situasi yang ia alami, kemudian ia sulit untuk mengembangkan apa yang ia miliki. Tapi untunglah Bartimeus bukanlah orang yang gampang putus asa. Bukannya berhenti karena dimarahi, biasanya karena takut gitu, jadi ya udahlah saya diam aja gitu ya, saya nggak jadi untuk panggil orang lain gitu ya. Tetapi Bartimeus malah mengencangkan suaranya, mengeraskan suaranya. Ia tahu, ia sadar bahwa itu kesempatan baginya, dan kesempatan itu tidak datang dua kali. Imannya membuatnya tidak menyerah, ya. Ia menaruh pengharapan pada keterpanggilannya, pada panggilannya kepada Yesus. Ia sadar betul, ia tahu bahwa Yesus adalah jawaban atas permasalahan yang ia alami. Ya. Pendapat orang lain ia kesampingkan, ia fokus, ia mengeraskan suaranya, ia menguatkan imannya lebih dari sebelumnya. Maka Bartimeus pun terus memanggil Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ternyata teriakannya itu menggetarkan dan menggerakkan Yesus untuk bereaksi. Yesus pun lalu menyuruh orang-orang di sana untuk memanggilnya. Mengapa? Pertanyaannya ya. Mengapa Tuhan Yesus tidak menghampiri langsung Bartimeus, tapi justru ia menyuruh orang-orang untuk memanggil Bartimeus pada saat itu? Ya mungkin kita kok sombong sekali Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus di sini mau mengajarkan satu nilai penting. Kita mengerti agaknya Yesus mengajar orang-orang yang bersamanya, yang berjalan bersamanya kala itu, untuk peduli dan berempati dengan penderitaan hidup orang lain. Sama dengan tema kita, buka mata, lihat sekeliling kita. Hal ini juga ia ajarkan kepada muridnya, terkhusus Yakobus dan Yohanes, yang baru saja meributkan, memperdebatkan siapa yang pantas untuk duduk di sisi Tuhan Yesus. Mendengar itu, Bartimeus segera menanggalkan jubahnya dan kemudian bergegas menuju Yesus. Ketika mereka bertemu muka, berjumpa, inilah yang terjadi selanjutnya. Tanya Tuhan Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku bisa melihat, supaya aku dapat melihat." Bartimeus bisa meminta kekayaan yang juga bisa mengubahkan hidupnya, meminta pekerjaan
dan mungkin meminta lain hal, ya. Tetapi ia minta untuk matanya dicelikkan. Ia dapat melihat. Bartimeus tahu betul bahwa sumber masalahnya selama ini adalah ketidakmampuannya untuk melihat. Jika ia melihat, ia tidak perlu lagi menjadi pengemis. Dan kemudian ia bisa bekerja untuk mencukupkan kehidupannya. Maka Yesus pun mengabulkan permintaannya dan menyembuhkannya. Alkitab mencatat jawaban Yesus ketika menyembuhkan Bartimeus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya mencatat di sini teman-teman, rekan-rekan guru dan seluruh siswa Semak 1 Penabur Bandung, bahwa hidup orang Kristen, pengikut Kristus, followers, bukan soal apa yang ku dapat ketika saya mengikut Kristus, apa yang bisa saya terima dari Kristus, tetapi apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa atau yang dapat ku berikan kepada Yesus Kristus. Pola pikir, mindset, sudut pandang kehidupan orang Kristen mesti diubah dan ditransformasi. Kita tidak perlu khawatir akan berkat, kasih, dan keselamatan dari Yesus Kristus. Itu sudah diberikan. Bahkan ketika kita mengalami situasi sulit apapun, bahkan ketika kita melupakan Kristus dalam karya kehidupannya terhadap kita, Tuhan Yesus tetap memberikan berkat, kasih, dan keselamatannya. Ingat bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan umatnya. Yesus adalah Allah yang maha tahu, omniscience, Allah yang maha hadir, omnipresent, dan Allah yang maha kuasa, omnipotent. Dengan begitu, biasanya karena Pak Febi orang Jawa gitu ya, istilah yang biasa digunakan itu Gusti Ora Sare. Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan maha pengasih kepada setiap penciptaannya. Ya. Tuhan maha pengasih terhadap siapapun yang ia ciptakan dan ia mau bentuk, teman-teman. Dia akan selalu mengasihi tanpa melihat kemasan atau latar belakang hidup seseorang. Bagaimanapun parasnya dan kelemahan yang dimiliki oleh manusia, ia akan tetap mengasihi dengan sepenuh jiwa, dengan tulus, tanpa pamrih. Ini juga yang kemudian disebut dengan kasih agape, kasih yang tanpa perhitungan, kasih yang tanpa syarat, tidak peduli orang macam apa yang dikasihinya. Tentu di dunia ini ada banyak sekali tokoh yang dapat menginspirasi kita untuk memiliki simpati dan empati bagi orang-orang yang termarginalkan, orang yang sakit, orang yang butuh pertolongan. Ya, saya kira sudah tidak asing lagi ketika mendengar nama Bunda Teresa di Kalkuta, India, memperjuangkan anak-anak dan para pengidap penyakit kusta. Teman-teman juga sudah tidak asing dengan Santo Fransiskus dari Assisi yang mengabdikan dirinya secara penuh untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaannya, membangun gereja, memberi tempat bagi orang-orang yang sakit, yang ditinggalkan, dan bahkan dalam istilah termarginalkan. Hingga kalau di Indonesia sendiri yang sangat menginspirasi Pak Febri adalah Romo Mangunwijaya. Bagaimana perubahan transformatif yang ia lakukan kepada masyarakat di Kalicode, Yogyakarta, yang dianggap kumuh, rasanya sulit untuk mengubahkan kampung tersebut. Tetapi Romo Mangunwijaya dengan pengabdian, dengan kasihnya, kemudian mampu mengubahkan tatanan hidup di masyarakat Kalicode, Yogyakarta. Ada satu perkataan dari Bunda Teresa yang selalu saya ingat. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love.
Tidak semua orang mungkin bisa melakukan sesuatu yang besar, gitu ya teman-teman ya. Pemberian yang banyak gitu ya. Tapi ingatlah bahwa masing-masing dari kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Artinya apa? Artinya bahwa pemberian kita meskipun terlihat sederhana, tetapi percayalah bahwa kasih yang kita nyatakan di dalamnya dapat mengubahkan, dapat menolong orang lain yang sangat memerlukan pertolongan kita. Menjadi tantangan bagi umat Kristen, bagi kalangan remaja, bagi bapak ibu rekan-rekan guru. Mampukah kita meneladani sikap Kristus untuk memberi diri, untuk berbagi kasih kepada mereka yang tersisih, yang termarginalkan, yang terpinggirkan, atau sebaliknya kita justru mengikuti alur dunia yang semakin lama justru sedang merancang jurang ketidakadilan, perbedaan antar manusia satu dengan manusia lainnya. Firman di ibadah hari ini mengajak kita untuk mendengarkan dengan baik, ya, melihat dan mendengarkan. Buka mata, lihat sekeliling kita. Adakah seseorang yang seperti Bartimeus di sekitar kita, yang sebetulnya sudah teriak, sudah meminta pertolongan kepada kita, tetapi kita justru tutup mata, kita justru tutup telinga, kita tidak hadir di tengah-tengah kehidupan dan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kita hidup untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Marilah kita miliki hati seperti Tuhan Yesus Kristus, yang hadir bukan untuk orang tertentu, tetapi bagi semua orang yang memerlukan pertolongannya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa untuk menolong kita, memberikan kita hikmat untuk mengerti, dan juga akhirnya menjadi perpanjangan tangan dari Allah Bapa untuk menolong dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk dalam saat hening. Rekan-rekan guru yang terkasih dan juga para siswa, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan kasih kemurahan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang menjadi perpanjangan Tuhan dimanapun kami berada, menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai, dan biarlah kemurahan Tuhan senantiasa mendorong kami untuk selalu melakukan perbuatan dan hal-hal baik. Tuhan, saat ini kami menaikkan doa syafaat. Kami mau berdoa untuk kesehatan seluruh sivitas Mak 1 BPK Penabur Bandung. Kiranya Tuhan yang menjaga kami, memelihara kami, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya kejahatan dan juga terutama virus di saat ini yang kami masih hidup di tengah situasi pandemi COVID-19. Bentengi tubuh kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah segala aktivitas dan kehidupan yang kami lakukan. Maka biarlah melalui kesehatan yang baik, kesehatan yang prima, kami dapat melakukan segala aktivitas, pekerjaan ataupun tugas tanggung jawab kami. Selanjutnya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami, Semak 1 BPK Penabur Bandung. Kiranya Engkau yang senantiasa untuk juga memimpin sekolah ini Tuhan, di tengah situasi yang saat ini belum menentu. Kiranya sekolah Semak 1 BPK Penabur Bandung senantiasa menjadi terang, menjadi garam bagi masyarakat sekitar. Dan biarlah melalui prestasi dari para peserta didik kami, ataupun guru, ataupun orang-orang yang terlibat di Semak 1, maka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Pakailah Semak 1 lebih lagi Tuhan, bawalah lebih tinggi, dan biarlah apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Selanjutnya kami juga mau berdoa untuk orang tua dan keluarga kami.
Terima kasih Tuhan untuk kehadiran cinta yang nyata di dunia. Melalui orang tua kami boleh bersyukur, kami boleh mendapatkan pendidikan yang baik, kami boleh mendapatkan kebutuhan yang kami inginkan sehingga kami selalu tercukupkan. Maka kami berdoa untuk orang tua kami di dalam segala pekerjaan ataupun usaha yang sedang dirintis. Kiranya Tuhan turunkan berkat yang melimpah, Tuhan yang jagai, Tuhan juga yang senantiasa memberikan kesehatan kepada orang tua dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa syafaat kami di ibadah hari ini. Dengarkanlah doa kami Tuhan, jawablah doa kami seturut dengan waktu yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat ini. Amin. Rekan-rekan guru dan siswa-siswi Semak 1 Penabur Bandung yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita telah mendengar bersama-sama tentang bagaimana kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada. Dan hendaklah dalam setiap hal yang kita kerjakan, kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi kita peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita naikkan pujian sebagai pengutusan. Step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand He leads the way, and with each breath I whisper I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. At times I feel my faith begin to waver. When I'm ahead, I see a chasm wide. Each then I turn and look up to my Savior. I am strong when He is by my side. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. Each step I take just leads me closer home. Mari bersama-sama sebelum kita melakukan aksi dari tindak terhadap respon kita atas firman Tuhan, namun sebelumnya kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus hadir di dalam setiap langkah hidup kita, ada di dalam pikiran kita dan mengisi penuh hati kita. Allah memberkati kita dengan damai sejahteranya hari ini, esok, dan sampai selamanya. Amin.
Rekan-rekan guru dan juga siswa-siswi SMAK 1 Penabur Bandung, ibadah kita di hari ini telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Tetap patuhi langkah protokol kesehatan dimanapun rekan-rekan berada. Jaga kesehatan selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ku ingin mengenalmu.